tahun 1911 sudah ada seorang perempuan, dia bilang habis gelap dan telah terang. Kira-kira 113 tahun yang lalu itu sudah diucapkan. Tapi sampai hari ini Taliabu habis gelap lagi. Nah, kira-kira itu langsung saja saya berikan kepada calon bupati kita, Abidin Jaba Sarjana Hukum, untuk memberikan atau menyampaikan visi misinya untuk 5 tahun ke depan. Kepada Pak Bupati dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudaraku Edi Mirjan, calon wakil Bupati Pulau Taliabu nomor 3, Pak Kakanda Muhammad Kasir, rekan-rekan rombongan tim kampanye LO yang sempat hadir, bapak-bapak dari pihak keamanan, dari Polri, TNI, bapak-bapak dari pihak Panwas, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, dan Allah pula yang akan mencabut kekuasaan dari tangan yang Dia kehendaki. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi yang bisa menghalangi jika Allah menghendaki. Kalau abdi ditakdirkan untuk menjadi bupati, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Dalam proses panjang perjalanan kami untuk menjadi calon, dengan berbagai cara pihak-pihak tertentu untuk menghalangi, tapi alhamdulillah kami tetap lolos menjadi calon. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadi sebuah catatan yang baik, catatan yang mulia di sisi Allah, karena kita semua punya cita-cita, punya mimpi, punya nawaitu untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebelum saya menyampaikan tambahan visi misi apa yang kami akan lakukan jika kami terpilih menjadi Bupati Pulau Taliabu. Nama saya Haji Abidin Jaba, putra dari Desa Gele. Saya sekolah di SD Persenggele, alumni pertama SD Persenggele. Sebelum Gele itu ada, kita dulu tinggal di Pulau Mangkolori. Jadi karena ini ada opini yang terbangun bahwa kita pendatang, dan juga ada yang ngaku-ngaku bahwa saya orang Taliabu. Tetapi sebelum lahirnya Pulau Gele itu kami tinggal di Pulau Mangkolori. Dan nanti Gele itu lahir baru kami datang ke Desa Gele, dan kami sekolah tinggal di Kebun di daerah Nipah. Setiap pagi subuh-subuh kita jalan kaki menuju kampung. Siang harinya kita pulang jalan kaki. Sepatu kita buka, kita pegang, baru kita jalan. Jangan sampai sepatu kita rusak. Biar kaki yang bermasalah, asal jangan sepatu yang bermasalah. Karena begitu sulitnya kehidupan kita punya orang tua waktu itu. Yang hari ini orang yang susah itu sekarang berdiri di hadapan bapak-bapak untuk menjadi calon bupati. Kalau kami ditakdirkan menjadi bupati, kami betul-betul memahami bagaimana susah itu, bagaimana sulit itu, karena kami anak kecil, anak petani yang
pernah tinggal lama di dalam ibu. Istri saya Siti Asma, orang Keramat. Anak 3. Satu sementara menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang satu masih sekolah di kedokteran di Makassar, dan yang bungsu masih SMA kelas 2. Tadi sudah dijelaskan oleh senior tentang pekerjaan saya, dan yang terakhir, hari-hari saya bekerja menjadi pengembang, bangun perumahan. Jadi saya di Kota Bau-Bau ada satu kawasan, kurang lebih ada 30 hektar, kurang lebih ada sekitar 2.000 rumah yang saya akan bangun di tangan saya. Dan hari-hari itu pekerjaan saya, dan ketika saya ditawari untuk menjadi calon bupati ini, saya angkat tangan, angkat kaki, saya bilang saya mau istirahat. Urus politik melelahkan. Saya lebih bagus di 5 tahun terakhir ini, saya fokus untuk berpikir bagaimana kampung akhirat, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Karena sesudah kita mati ini, sesudah kita hidup ini pasti kita mati. Tetapi kemudian saya diganggu setiap waktu, setiap saat, didatangi di rumah, didatangi di tempat usaha, dirayu, diajak, bagaimana? Karena kalau Pak Billy tidak maju, harus dipastikan tidak ada calon lain. Dan kalau tidak ada calon lain, sepertinya tidak ada rasa, tidak ada pertarungan. Maka di sisi yang lain tadi Pak Kasir sudah jelaskan bahwa saya ditawari menjadi calon Bupati Buset, Buton Selatan, calon Bupati Wakatobi, calon Wali Kota Bau-Bau. Saya timang-timang semua di atas kapal perjalanan dari Ambon menuju Bau-Bau. Saya pada akhirnya dengan kondisi yang karena dorongan melihat keadaan kita semua, karena jujur aja bahwa penderitaan masyarakat Taliabu kami turut merasakan. Maka ada 1-2 rupiah yang kita akan keluarkan dalam perjuangan ini. Kita anggap bahwa ibadahnya lebih tinggi kita berjuang di Taliabu daripada kita berjuang di tempat lain. Maka kami memilih untuk bertarung di Pulau Taliabu. Bupati yang kita akan pilih ini menurut kami sesungguhnya pekerjaan yang berat. Ini bukan tempatnya untuk mencari uang. Ini tempatnya untuk kita mengabdi. Karena jangankan manusia yang terkurung, jangankan binatang yang terkurung, jangankan manusia yang terkurung, binatang pun yang terkurung, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perjalanan kami keliling Pulau Taliabu, kami melihat masih banyak desa-desa yang terkena. Masih ada desa-desa yang terkurung, kasihan mereka. Terkurung karena terisolasi laut, terkurung karena terisolasi jalan dan jembatan, terkurung karena terisolasi telkom. Mereka tidak hampir dipasti, tidak pernah diurus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Taliabu ini dalam pengamatan teman-teman, pengamatan kami, diberatkan manusia ini sakit parah. Ini sementara dia koma, dia ada di ruang ICU, menunggu detik-detiknya mau mati. Kalau tidak, ini bukan dokter yang harus ahli. Kalau dokter yang baru mau belajar, ini repot. Apalagi dokternya yang sering sunat-sunat, potong-potong dan hapus. Dokternya yang ijazahnya juga dipertanyakan.
Dokter saja yang spesial ini butuh hati-hatian. Apa penyakitnya? Ada 3 penyakitnya yang kronis. Penyakit yang pertama, anggaran kita banyak bocor. Ini harus cepat ditempel, dan tempelnya ini harus tempel besar, karena bocornya bukan bocor halus, tapi bocor besar. Yang kedua, anggarannya terlalu boros. Tidak bisa kita akan membangun kalau kita masih boros. Kepala daerahnya harus bergaya sederhana, harus bergaya sebagai orang kampung. Kalau masyarakat dia berjalan di kuli-kuli, sudah kita naik sedikit, kita jalan di kaki. Kalau masyarakat dia jalan di kaki, kita jalan di bukit. Jangan masyarakat jalan di kaki, kita pakai speed. Sedikit speed, yang biaya yang begitu besar. Pemborosan. Apa susahnya kita naik di Sabun Nusantara? Apa susahnya kita naik di Teodora, di Gracilia? Apa yang menjadi masalah? Kalau kami diberi amanah untuk menjadi bupati, maka kami akan menggunakan transportasi yang digunakan oleh rakyat, supaya kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Yang ketiga, penyakitnya adalah uangnya dicuri, korupsi. Uang ini, kalau mereka dia katakan uang kecil, sesungguhnya uang banyak. Pembangunan untuk jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabu dihitung dalam hasil pemeriksaan BPK selama 11 tahun itu kurang lebih 800 miliar. Itu khusus hanya untuk jalan. Padahal uang 800 miliar ini jika ditukar dijadikan uang logam, kemudian disambung untuk dijadikan timbunan, 1 lingkar Pulau Taliabu bisa selesai. Apalagi hanya mau beli situ, mau belikan aspal atau belikan semen, ditukar saja, dijadikan uang logam, kemudian ditimbun di atas jalan, itu bisa selesai jalan lingkar Pulau Taliabu. Tapi kenapa jalannya tidak selesai? Uangnya habis, jalan tidak selesai, karena uangnya dicuri, uangnya dirampok. Kenapa? Tetapi ini juga bukan salah siapa, salah kita. Kenapa kita sedih dan kita pilih? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, contoh tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Jalan dari Beringin menuju Salati itu 6 miliar. Jalan dari Salati menuju Lede 16 miliar. Jalannya tidak dibuat, uangnya habis. Dan itu satu contoh dan banyak yang begitu. Baru mereka bergaya mewah seakan-akan punya duit banyak. Duit yang dirampok. Duit banyak itu apa usahanya? Orang yang begitu jelas usahanya. Kalau usahanya kita usaha untuk mengurus APBD itu bukan pengusaha. Jadi mereka pengusaha APBD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka jika amanah ini dipercayakan kepada kami untuk menjadi bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, apa yang kami lakukan? Karena bupati yang kita akan pilih di tangannya diberi tanggung jawab. Ada duit kurang lebih 800 miliar per tahun. Setiap tahun akan diberikan uang 800, 900 atau 1 triliun ke depan di tangannya. Kalau kemudian ini dikelola oleh orang-orang yang punya mental hanya merampok, daerah kita akan menjadi daerah yang tertinggal. Berdasarkan Kepres, keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020-2024, Taliabu ditetapkan sebagai daerah yang tertinggal. Tertinggal
tahu tertinggal itu, dia tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Raportnya merah. Semua mata pelajarannya merah. Mata pelajaran jalan jembatan merah. Mata pelajaran jembatan merah. Mata pelajaran kantor badan dan dinas tidak dibangun. Bandara tidak dibangun, kantor dinas tidak dibangun. Kesejahteraan masyarakat tidak diberikan. Lantas duit itu dipakai untuk apa? Saya contohkan sederhana. Pak Ustadz, tahun ini saya kasih uang 500 juta. Tahun depan saya kasih 500 juta. Tahun depannya lagi saya kasih uang 500 juta. Dia tanpa dikembalikan ini uang. Tahun depannya saya kasih lagi 500 juta. Sampai 5 kali berturut-turut saya kasih uang 500 juta. Saya datang ke rumahnya Pak Ustadz, ternyata rumahnya pun tidak ada. Anak-anak juga tidak dikasih sekolah. Kesehatannya juga sakit-sakitan anak-anaknya. Lampu di rumahnya juga tidak ada. Lantas duit itu kau pakai untuk apa? Malah dia berutang. Itulah gambarannya bahwa di ujung kepemimpinan itu dia berutang 115 miliar. Jalan tidak dibangun, kantor badan dinas tidak dibangun, bandara tidak dibangun, rumah sakit tidak ada obat. Lantas jalan jembatan tidak dibuat, hanya kita main rakit-rakitan, kita main PC-PC. Lantas duit apa yang besar itu kau gunakan untuk apa? Jawabannya adalah 3 penyakit kita. Dia bocor, dia boros, dia rampok. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jika kami diberi amanah untuk menjadi bupati, semua pintu-pintu kebocoran, semua pintu-pintu keborosan, semua pintu-pintu korupsi, kita akan kuburkan supaya kita bisa dibangun. Maka apa yang pertama yang kita lakukan adalah kita membangun jalan lingkar Pulau Taliabu. Tadi sudah disinggung, jalan yang ada ini balai. Anggarannya bukan APBD, bukan yang di 800 miliar tadi, bukan. Itu anggarannya dari Jakarta. Bukan juga anggarannya dari balai desa, bukan. Setelah jalan jembatan lingkar Pulau Taliabu kita selesaikan, kemudian kami akan programkan pembelian mobil bus yang akan mengantar bapak-bapak dari desa Todoli, Kelete, Kenggele, dan seterusnya lingkar Pulau Taliabu ke pusat ibu kota, naik turun. Kamu orang bayangin hanya memperlihatkan KTP Taliabu gratis. Ini dari duit yang 800 miliar itu, begitu cara mengurainya. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan dari duit itu, apa yang kami dapat? Makanya dalam menyampaikan visi seperti ini, sesungguhnya seluruh masyarakat hadir, baru mempertimbangkan dari semua putra-putri terbaiknya Taliabu yang calon pada 2024 ini, mana visi yang paling terbaik, yang ada manfaatnya buat kita semua. Jangan visi-misinya buat warung kopi. Ini membangun daerah, ini bukan Karang Taruna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya program yang kami akan lakukan tadi hanya saya mempertegas, sudah disampaikan oleh Pak Wakil, adalah
tanah-tanah yang kita miliki, kebun-kebun yang sudah puluhan tahun, mungkin ada yang ratusan tahun yang kita kelola, ini harus cepat kita sertifikatkan supaya ada kekuatan al-haq kita. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang cari gara-gara. Jika ada pihak-pihak lain yang cari gara-gara, maka kita ada kekuatan al-haq, yaitu sertifikat. Maka kami punya program untuk mensertifikatkan tanah bapak-bapak supaya kita ada pegangan. Ya, kalau kebun itu menjadi jalur merah, maka ini kita harus komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait supaya jalur merah itu dipindahkan. Akan kita mencoba memfasilitasi, mengkomunikasikan, kita bentuk timnya, melibatkan semua sektor yang terkait untuk dikomunikasikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita cepat membangun bandara. Karena di mana-mana saya ngomong, Taliabu ini di tahun 70-an sudah punya bandara. Ada bandara Bobong, ada bandara Sahu. Kita memiliki dua bandara. Di tahun 79, saya punya orang tua bersama orang tuanya Pak Ustadz. Dia charter pesawat dari Surabaya mendarat di Bandara Bogor menggunakan pesawat Garuda. Pada saat itu, 1 minggu sebelum mendarat sudah diberitakan oleh Om Lobe, radio RRI Ambon, om-om jojare-jojare ngare-ngare di kampung-kampung, petani sukses asal Taliabu charter pesawat dari Surabaya dan akan mendarat di Bandara Bogor. Di mana kabupaten-kabupaten lain di zaman itu masih mimpi, tidak tahu bagaimana itu bandara. Wakatobi masih mimpi, tidak pernah berpikir akan bandara. Apalagi Banggai yang hanya penghasilannya keladi, mau berpikir akan bandara. Hari ini mereka sudah punya bandara, kita masih mimpi punya bandara. Kenapa? Karena memang uangnya dicuri. Maka ini cepat harus dilakukan supaya kita keluar dari keterrealisasinya. Karena daerah kita supaya bisa naik kelas, tidak tertinggal lagi, maka cepat bandara harus dibangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya program yang kita akan lakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan masyarakat itu supaya dia sejahtera, supaya kehidupannya dia bagus? Tadi Pak Wakil sudah menjelaskan bahwa kita akan mengalokasikan anggaran setiap desa 1 miliar. Untuk apa? Untuk usaha. Bapak-bapak yang berusaha di sektor perikanan, kita akan fasilitasi, kita akan dampingi, dan hasil daripada usaha itu kita akan pasarkan. Bukan lagi kita bicara pasar Bitcoin, kita tidak bicara lagi pasar Luhur, bukan pasar Kendari, tapi kita sudah bicara pasar global, di mana hasil itu kita jual, kita ekspor, di mana pasar yang paling terbagus. Maka itu akan didahului dengan studi kelayakannya. Bagaimana kelayakannya? Layak itu dalam arti bagaimana pasarnya, bagaimana sumber daya alamnya pas, dia punya habitatnya cocok, kemudian di mana pasarnya. Kalau ada untungnya buat masyarakat, maka pemerintah menerobos itu dan pemerintah mendampingi masyarakat supaya mendapatkan penghasilan yang banyak. Maka itu kita mengalokasikan 1 miliar. Kalau mereka tidak akan mungkin mengalokasikan sebanyak itu, karena mereka malah yang potong itu dana. Ini bukan dana desa, ini bukan dana desa, beda. Dana desa lain, karena itu dana desa banyak fokus untuk kegiatan-kegiatan fisik. Kalau ini bukan, ini untuk kegiatan usaha. Ini ada isu lagi di kalangan mereka bahwa itu dari uangnya dari mana? Buat mereka kita sudah menghitung. Insya Allah dengan duit uang 800 miliar itu cukup untuk itu.
cukup. Kita sudah hitung. Kita sudah dudukkan, kita punya ahli dan menghitung itu, dan alhamdulillah bisa. Selanjutnya kita akan tingkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil P3K dalam bentuk TPP dan kita bayarkan setiap bulan. Tujuannya apa? Supaya mereka betul-betul kinerjanya lebih bagus mendampingi dan melayani masyarakat. Maka kita akan tambah dia punya penghasilan di setiap bulan dalam bentuk TPP. Begitu pula para kepala desa dan para perangkatnya, kita akan tingkatkan kesejahteraannya dengan cara menaikkan gajinya. Begitu pula para imam, para pendeta, kita akan naikkan. Guru-guru ngaji, itu kita akan perhatikan dan kita akan perbaiki kesejahteraannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang kami sampaikan ini, kalau ini dianggap baik, maka tidak ada jalan lain untuk merubah Taliabu kepada arah yang lebih baik. Kita bersama-sama dengan nomor urut 3. Jadi nomor urut 3 ini akromnya Abdi. Abdi itu Abidin Jaaba Dedi Mirjan, singkatan dari Abidin Jaaba menjadi Abdi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi juga Pak Wakil sudah hanya saya mempertegas pun yang tidak disampaikan oleh Pak Wakil tentang rumah sakit kita. Kemarin dengan kejadian Beni Laos, rumah sakit kita ditelanjai di dunia internasional, bukan hanya di dunia nasional. Bahwa rumah sakit kita itu bilang paradol tidak ada. Saya baru-baru ini pada saat kami turun ke Jakarta untuk mengikuti debat kandidat, mungkin Bapak bisa ikut ya di layar ya. Ada yang ikut ya? Ya, pada saat kita singgah di Banggai dan kami jalan-jalan ketemu dengan Bupati Banggai. Karena Bupati Banggai itu waktu saya jadi ketua PAN di Kota Bau-Bau, dia sekretaris saya. Maka saya jalan-jalan di rumahnya, beliau datang kapan datang. Dan kita cerita, beliau menceritakan bahwa Pak Bidin, masyarakat Taliabu di setiap bulan ada 100 lebih, hampir 200 lebih yang dirujuk ke rumah sakit Banggai. Itu belum ke Banggai, belum ke Lombok. Itu 170 berapa kayak hari dia sebut setiap bulan. Itu artinya apa? Kabupaten Banggai saja yang penghasilannya hanya keladi. Kita yang punya sumber daya alam yang luar biasa, yang dulu daerah ini rumah sakitnya dia terhebat. Di tahun 75 kita punya rumah sakit, ada rumah sakit perusahaan di Kramat, ada rumah kasih besar di Mentenes, ada rumah kasih besar di Tuban. Rumah sakit di zaman itu dia sudah startup internasional karena semua pegawai PT Lunar Timber pada saat itu antar negara, banyak negara yang hadir, sehingga rumah sakitnya pada skala standar yang lebih bagus. Di mana orang Banggai datang berobat di kita, tapi hari ini kita kembali kepada mereka. Begitu jauhnya kita ketinggalan. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita selama ini salah memilih. Maka untuk kali ini kita ganti rasa dulu, biar yang di depan ini rasanya agak pahit-pahit, pedis-pedis, kita ganti saja dulu. Apalagi dengan program yang kami sampaikan ini bukan dia pahit, bukan dia pedis, tapi dia manis. Setuju ya? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari anggaran yang begitu besar, kalau kita benar-benar serius mengolah, pasti daerah kita akan menjadi daerah yang maju. Dan kami sangat yakin di tahun keempat pemerintahan Abidin Jaaba Dedi Mirjan jika terpilih, daerah kita akan dikunjungi oleh kabupaten-kabupaten lain untuk mereka studi banding. Karena Taliabu
kita akan tetapkan di tahun keempat menjadi Taliabo yang mandiri finansialnya. Artinya apa? Dan alokasi umum, alokasi khusus sudah melebihi daripada penghasilan asli daerah kita. PAD kita itu sudah bertambah, sudah besar. Tadi baru satu dijelaskan tentang satu jenis ikan, yaitu ikan momar. Itu sudah bisa meningkatkan PAD kita di setiap bulan kurang lebih 40 miliar. Itu baru satu jenis. Padahal Kabupaten Taliabo merupakan bagian daripada Maluku Utara. Itu ditetapkan oleh PP nomor 18 sebagai daerah LIN, lumbung ikan nasional. Anggarannya berapa? Hampir 4 T, 3 triliun lebih. Tapi pemerintah Taliabo yang tidur tidak menjemput itu, karena mungkin mereka menghitung-hitung tidak ada untungnya untuk mereka. 3,9 T alokasi anggaran dari pusat untuk mensuplai kebutuhan lumbung ikan nasional, yang dimana Maluku dan Maluku Utara ditetapkan sebagai daerah lumbung ikan nasional LIN. Tetapi lagi-lagi pemerintah daerah kita tidak menyebut itu. Makanya mereka mengatakan duitnya sedikit. Tidak, duitnya banyak. Kalau kita serius, dari APBD saja sudah cukup. Belum kita bicara dengan kita punya saudara di atas yang punya tambah. Kalau hanya untuk uang 70 miliar itu kecil buat mereka. Asal baik-baik kita diskusi untuk demi kesejahteraan masyarakat. Belum, tadi baru ikan momar, belum ikan tuna, tongkol, cakalang. Ini menjadi kebutuhan dunia. Ini ada 5 negara yang membutuhkan. Kalau pemerintah serius, dia urus masyarakat nelayan, luar biasa kesejahteraan masyarakat, luar biasa. Mungkin bapak-bapak akan 1-2 mobil unit yang akan parkir di depan rumah milik bapak. Kalau benar-benar masyarakat, pemerintah serius dia mengurusi masyarakat, mendampingi masyarakat, karena tujuan pemerintah daerah hanya satu, adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, melayani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini rencana debat publik di tanggal 13 ini, itu judulnya. Judulnya mensejahterakan masyarakat. Karena tujuan untuk kita berotonomi, tujuan untuk kita mekar, ini intisarinya adalah mensejahterakan masyarakat. Duit yang 800 miliar itu bagaimana dia menghadirkan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat sejahtera. Jalannya diperbaiki supaya masyarakat sejahtera, lampunya diperbaiki, telekomunikasinya diperbaiki, kesehatannya diperbaiki, pendapatannya diperbaiki, supaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya. Maka jangan lagi kita salah pilih. Tapi tadi Pak Wakil dia bertegas, kalau ada yang bawakan uang merah-merah, jangan terpengaruh. Kemarin saya ngomong di Tanjung Una dengan di Jodoga. Saya bilang kalau dikasih uang itu ambil, tapi kemudian kalau kalian pilih berdosa. Tapi kalau ambil kemudian tidak pilih, itu dapat pahala. Kenapa? Karena kita mencegah kerusakan yang lebih parah, kita mencegah kehancuran yang lebih parah. Karena mereka setelah kami memberikan, maka mereka akan merampok proyek-proyek APBD. Maka banyak proyek-proyek kita yang mangkrak, yang tidak selesai. Tetapi kalau kami
memberikan uang 1-2 rupiah itu betul-betul halal, karena kami menjadi pengusaha dan uang itu benar-benar dari keringat kami. Tapi kalau mereka yang kasih duit, mereka apa usahanya? Dia bilang banyak duitnya, itu apa usahanya? Karena kalau kita jadi kepala dinas itu bisa dihitung. Kalau lebih dari itu berarti itu kita bisa hitung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan hadir di tempat ini. Saya lihat lebih banyak yang sudah pulang, tapi yang masih setia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kira langkahnya hadir dan setia menunggu acara sampai selesai. Dan jika ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian kami, melalui kesempatan ini kami meminta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kami memohon doa, dukungan Bapak Ibu sehingga di tanggal 27 masyarakat Pulau Taliabu berunding ke TPS dan memilih nomor urut 3. Kami sudah keliling 1 Pulau Taliabu. Insya Allah kami sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Bupati Taliabu 2025-2030 adalah pilih Jawa dan Indonesia. Kenapa? Karena kami melihat dari hasil semangat masyarakat ditambah dengan hasil kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa kekuatan oposisi ini dari waktu ke waktu dia bertambah, tidak pernah berkurang. Di 2005 kekuatan oposisi ini hanya kurang lebih 5.000. Tetapi di pilkada 2010 kekuatan oposisi bertambah menjadi 9.000. Di pilkada 2015 kekuatan oposisi dia naik lagi menjadi 13.000 sekian. Kemudian di 2020 pilkada terakhir antara pertarungan Aliomus bersama dengan Muhaimin Sari, itu kekuatan oposisi dia bertambah menjadi 15.800 sekian. Selisih tinggal 1.000 lebih, karena di sebelah ada 17.000 sekian. Kalau kekuatan oposisi ini dia solid, mungkin ada yang keluar tapi juga ada yang masuk, tapi dia solid. Kemudian mereka baku bagi yang 17.000 itu, maka selesai bola-bola. Selesai. Karena dipastikan bahwa mereka baku bagi. Karena saya yakin oposisi ini mau diapakan, mau dikasih merah-merah, mau diapa, mereka tidak akan pernah terpengaruh dengan itu. Karena terbukti di masa 2020 Aliomus dia hambur uang, ada yang 350, ada yang 500, ada yang 700. Kekuatan oposisi tidak ada yang hak Muhaimin tidak pernah menghilang, tapi yang memilih dia ada 15.000. Bahwa mereka kalau kekuatan ini benar-benar dia komit, dia tidak akan bergeser, maka terjadilah perubahan di Pulau Taliabu, dan Taliabu kita antar kepada daerah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.